menggunakan masa kampanye ini. Baik, dua kandidat kembali. Saya akan meminta bantuan Mbak Rieke Diah Pitaloka untuk menekan tombol ini untuk memutar tayangan yang akan menjadi masalah yang perlu dijawab oleh para caleg kita. Merdeka! Kabut asap hasil pembakaran lahan bukan hanya mengganggu aktivitas perekonomian di kota Pekanbaru Riau. Kota-kota di provinsi yang dekat dengan Riau seperti Padang, Jambi, Medan, dan Bengkulu juga ikut terkena imbasnya. Akibatnya sebanyak 30.000 jiwa lebih warga di berbagai daerah kabupaten kota terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sesak napas, iritasi mata, serta iritasi kulit. Diperkirakan penderita ISPA akan terus bertambah selama wilayah Riau masih tercemar polusi asap. Sektor transportasi juga terkena dampaknya. Sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Riau terganggu. Bandara ini berhenti operasi karena jarak pandang yang pendek. Menurut otoritas bandara setempat, kerugian yang harus ditanggung mencapai 400 juta rupiah per hari. Presiden SBY berjanji akan menyelesaikan masalah kabut asap di Provinsi Riau dalam 3 pekan. Pemerintah juga mengerahkan personel TNI dan Polri untuk memadamkan api. Perusahaan perkebunan dan oknum yang terlibat pembakaran lahan harus ditindak. Para kandidat, ada banyak aspek di sini. Ada banyak aspek yang mungkin akan bisa Anda jawab kalau Anda berada di DPR. Ada masalah kesehatan, ada masalah keamanan, ada masalah ekonomi di sana. Siapa yang akan memberikan komentar apa yang harus dilakukan kalau Anda berada di anggota Dewan terhadap masalah ini? Silakan, Bung Tantowi. Ya, pertama-tama DPR itu sebagai pabrik undang-undang harus segera meratifikasi kesepakatan dari negara-negara ASEAN terkait dengan bagaimana penanggulangan apabila terjadi pembakaran hutan yang menyebabkan asap seperti sekarang. Kemudian kedua, di Dewan itu harus lebih kokoh, lebih gencar lagi dalam menekan pemerintah. Jangan hanya menggunakan kata harus dicegah. Tapi yang harus ditekankan itu adalah bagaimana pemerintah itu dapat mengambil langkah konkret. Kebakaran hutan yang menyebabkan asap, yang membuat ekonomi terganggu, kesehatan rakyat terganggu, dan juga membuat hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga juga terganggu. Bukan hal baru, toh. Sudah terjadi bertahun-tahun. Dan tidak ada penyelesaian yang berarti. Nah, sekarang orang bertanya orang luar negeri bertanya, pemerintah Indonesia di mana? Sekarang kita juga bertanya, pemerintah di mana? Nah, ini yang menurut saya yang harus dilakukan oleh DPR dalam menekan dan mendesak pemerintah. Kenapa pemerintah kita setiap kali terjadi bencana asap seperti ini terlihat gagap, terlihat tidak tahu harus melakukan apa? Bung, ya, tadi ada satu persoalan yang kita tidak bisa nafikan begitu saja, bahwa realitas ada tradisi di masyarakat di sana ketika mereka akan buka hutan dengan membakar. Nah, ini kan sebuah kebiasaan yang sebenarnya tidak bisa kita biarkan begitu saja. Nah, pelibatan masyarakat desa hutan, pelibatan para penguasa lahan-lahan yang demikian luas yang selama ini mereka menikmati dengan sawitnya begitu. Nggak boleh juga mereka, bahkan kemudian temuan kita terakhir ternyata ada beberapa perusahaan dari luar negeri yang juga membiarkan pembakaran itu terjadi. Hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat di sana. Namun di sisi yang lain, saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Tanto, selama ini pemerintah kita terkesan abai. Aparat pemerintah daerah juga seolah-olah selalu menunggu. Kalau kemudian sudah terbakar, sudah ramai, baru ramai. Pak Presiden SBY baru datang juga kan, sesudah berhari-hari. Oke. Ya. Setelah Ya, SBY turun, barulah kemudian mulai reda, selesai. Ada persoalan yang menurut saya juga harus kita kemas baik-baik. Harus segera dilakukan investigasi terhadap siapa pelaku sesungguhnya. Ya, jangan kemudian, saya sepakat, kemudian ada tradisi buka hutan, iya. Tetapi saya yakin masyarakat adat itu punya kearifan lokal, di mana persoalan buka hutan itu oleh para peladang-peladang kecil jangan dijadikan kambing hitam menurut saya. Siapapun yang melakukan illegal logging itu harus diusut oleh pemerintah. Di sisi lain, ada persoalan yang menurut saya juga penting. Dengan kejadian ini, lumpuhnya ekonomi berarti lumpuhnya ekonomi rakyat. Itu juga harus diperhitungkan. Ya, begini. Kita juga jangan menyudutkan apa yang sudah dikerjakan. Ini masalah law enforcement, Mas. Ya, masalah penegakan hukum. Ya, di sana ada yang namanya bupati. Pasti ada bupati. Bupati juga mungkin juga ingin melakukan sesuatu. Gubernur juga ingin melakukan sesuatu. Pusat juga ingin melakukan sesuatu. Ini masalah law enforcement.
Kita juga nggak bisa mengatakan itu illegal logging. Siapa tahu bukan illegal logging itu, ya kan? Tapi dimulai sebelum terjadi kebakaran, itu harus dimulai dari awal. Kita kebiasaan nih Mas, para pemimpin kita, pejabat kita, kalau udah jadi baru panik Mas. Pada waktu kecil mereka diam-diam aja. Nah itu, jadi saya ada law enforcement. Jadi kalau saya di DPR, kalau sekarang lagi masa sidang, saya akan interupsi di DPR. Ya, di paripurna saya akan interupsi. Ini tidak bisa kemudian hanya persoalan teknis harus. Presiden itu punya kekuasaan, punya power yang bisa memerintahkan bawahan. Yang presidennya dari Partai Demokrat. Ya, terima kasih Mas Indiarto. Ternyata menjalankan sebuah daerah atau negara itu tidak mudah. Ketika permasalahan ini saya dapatkan, seperti di daerah saya itu, dapil saya banyak sekali, ada perkebunan, ada Ciwidey, ada Cimaung, Kertasari, dan sebagainya. Ketika salah satunya dulu, saya mengurus masalah soal pasir besi di wilayah pantai selatan. Gubernur sudah mengeluarkan pergub untuk melarang. Namun kadang-kadang, tadi saya katakan koordinasi itu tidak terjadi, sehingga masih saja ada kepala daerah seperti bupati, itu memberikan izin. Kadang-kadang terjadilah longsor dan sebagainya. Nah, ini Bupatinya sebabnya. dari Demokrat juga, bukan? Kebetulan bukan. Oleh karena itu, kenapa tadi dikatakan bahwa negara di mana? Sebenarnya negara sudah ada, yaitu yang disebut sebagai kepala daerah itu perwakilan daripada negara. Ketika kepala daerah menjadi dia perwakilan negara, dia tidak boleh berpartai. Dia harus melepaskan baju partainya. Dia harus berbicara untuk rakyat. Saya kira juga ada yang perlu diluruskan. Menurut saya, betul kita otonomi daerah, tapi kita mesti ingat ini bukan negara federal. Kita masih NKRI. Masih ada hierarki. Ketika sebuah kebijakan bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau bertentangan bahkan dengan undang-undang dasar, maka kebijakan itu harus batal demi hukum. Dan sebuah peraturan perundang-undangan, sebagai seorang anggota legislatif ya, kita sama-sama pernah duduk, Mas Dede juga pernah duduk di DPR, bahwa pengawasan itu juga penting. Sebuah aturan bukan hanya galak dan kemudian tegas di atas kertas, tapi bagaimana implementasi itu diawasi. Oke, diawasi. Kalau saya ini kan masalahnya atas nama rakyat itu selalu bertanya, ya, selalu bertanya seperti ini. Kenapa hal ini terjadi bertahun-tahun sama, tapi tindakan pemerintah tidak ada yang konkret? Kalau menurut saya, wajar kalau rakyat selalu menyudutkan pemerintah, karena tugas dari pemerintah adalah itu. Dan kita adalah wakil rakyat. Dan kita adalah wakil rakyat. dan Anda harus mengawasi. Nanti dulu. Lupakan tingkatan-tingkatan pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh rekan saya Dedek tadi. Tapi ada pemerintah pusat yang masih mempunyai kontrol besar terhadap apa yang terjadi di seluruh negeri ini. Itu nah, sekarang kita tidak mau. Nah, ini kan permasalahannya itu adalah permasalahan dari berani tidak. Ya, baru sekarang masalahnya begini deh. Baru sekarang, di kejadian sekarang, Kapolri mengatakan bahwa apabila ada pembakar hutan, tembak di tempat. Kenapa tidak dari dulu? Tapi begini, ini tidak semudah itu, ya. Tidak semudah itu. Memang apa yang kita tidak berbicara mudah, ketika tidak berbicara mudah di pusat, itu tentu agak lebih mudah mengungkapkannya. Tapi ketika kita harus berhadapan dengan masyarakat, yang membuka hutan itu konon juga adalah masyarakat. Saya sangat setuju apabila pembalak hutan atau apapun juga yang membakar itu diberikan sanksi sebesar-besarnya karena dia membakar hutan, ya. Tetapi kita harus juga perhatikan ketika masyarakat membuka hutan dengan cara seperti itu, artinya dia miskin informasi, miskin pengetahuan, dan dia harus diberikan penghidupan yang layak. Nah, ini yang saya harapkan bahwa nanti ke depan undang-undang harus juga bisa melihat bagaimana masyarakat kecil di pertanian, di perkebunan ini mendapatkan penghidupan yang layak. Kalau begini, Bung. Jangan masyarakat yang disudutkan, ya. Kita semua pernah lah ke tempat-tempat seperti itu. Kita tahu lah ini cukong-cukongnya siapa. Pengen harga murah, membuka lahan. Kita sudah ini tahu. Menuduh ini. Kenapa? Ini menuduh. Bukan? Iya, menuduh. Tapi jangan masyarakat, ya masyarakat yang punya 1 hektar. Bagus nih. Oh, ini masyarakat yang bakar hutan. Kasihan masyarakat. Itu kebanyakan masyarakat itu dibayar oleh perusahaan. Selesaikan dulu. Sebentar. Kalau dampak polusi seperti ini kebakaran bukan 1 hektar 2 hektar, Mas. Ini bisa ratusan hektar. Modal dari mana? Beli solar dari mana itu rakyat? Ya. Dengan modal. Silakan, ini ada dalangnya. Dan dari investigasi yang dilakukan kan ternyata memang betul ada perusahaan-perusahaan besar bahkan dari asing yang jelas-jelas membiayai. Jadi bukan semata kesalahan masyarakat. Yang saya katakan bahwa memang ada kebiasaan tersebut tadi, bukan konteksnya menyalahkan masyarakat. Tapi poin yang ingin saya katakan dari pembicaraan kita tadi kan jelas terlihat.
man behind the gun. Aturannya ada, ya kan? Pemerintahnya ada, aparatnya ada. Tetapi ketika inisiatif itu tidak dilakukan, aparatif saya. ada bukan penegak hukum. Oh iya. Lalu, menurut saya, ketika inisiatif itu tidak dilakukan, ketika kemudian persoalan itu dibiarkan, yang terjadi di bangsa ini kan selalu pembiaran dan pembiaran. Persoalan kebakaran hutan. Nanti ada lagi apa? Persoalan kekerasan komunal. Ada lagi persoalan apa? Karena pembiaran dan inisiatif itu hilang. Ya, ada persoalan penting yang menurut saya juga harus segera ada keputusan dari Presiden SBY, yaitu persoalan kesehatan rakyat. Ini persoalan adalah hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang sedang hamil, misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Persoalan asap ini juga adalah persoalan kesehatan rakyat. Sehingga kalau mau ngebentuk satgas, ini penting nih, segera bentuk satgas kesehatan. Dan satgasnya asal jangan proyek ya. Asal jangan proyek lagi. Di sini bersama kita sudah hadir bidan-bidan desa yang mereka juga bekerja. Mereka bekerja untuk membantu kesehatan rakyat. Saya ingin dengarkan satu saja. Sekarang ini posisi mereka, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah SBY, para bidan-bidan PTT bidan desa yang ada di garda terdepan termasuk masalah-masalah kesehatan di daerah-daerah bencana seperti ini akan dicabut kontraknya, diberhentikan, tidak akan menerima lagi gaji dari pemerintah. Kami menolak mengenai hal ini. Ya. Saya rasa begini. Saya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh sahabat saya Gusti Randa tadi. Seolah-olah kita di sini menyalahkan rakyat. Tidak ada keluar dari mulut kita berempat seolah-olah rakyat yang salah. Tidak. Kita baca di koran, kita baca di TV, yang membakar hutan itu kurang lebih orangnya sama atas suruhan perusahaan yang sama. Betul. Permasalahannya itu adalah mengapa pemerintah tidak berani melakukan tindakan yang konkret. Tutup perusahaan itu, kemudian pidanakan pemiliknya. Jangan disalahkan rakyat. Kita teruskan lagi. Sebelum kita masuk ke sana, kami ajakkan untuk melihat SMS yang sudah Anda kirim. Kita lihat berapa angka yang sudah mereka peroleh. Waduh. 3, 2, 1. Jadi Yusuf meroleh 26,3%. Iya, 6,07%. Rike 53,23%. Teguh Juwarno 11,7%. Dan kemudian Gusti Randa 2,75. Tidak bermakna apa-apa. Paling tidak pernyataan-pernyataan Anda akan didengar para kandidat oleh masyarakat. Kami akan kembali saat lagi. Merdeka!